Baik, sebelum mulai, perkenalkan dulu. Terima kasih dari tim LHK sudah mengundang untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman ini luar biasa. Tadi dengan dari Ibu, wah ini jauh banget ya. Saya paling baru sampai Pontianak ya, Punggur lah paling jauh lah gitu. Ya oke. Perkenalkan saya Riris. Namanya soalnya panjang banget, nggak usah diingat. Jadi Riris saja nama kebun. Saya lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Tapi kami tim dari kebun Wakaina ini sudah bergelut di bidang tanaman buah-buahan kurang lebih 25 tahun sampai 30 tahunan ya. Jadi sejak saya lulus dari kuliah tuh sudah menggeluti tanaman buah-buahan. Nah, kami dari kebun Wak Reza ini punya yayasan, 2 yayasannya. Yang nomor 1 namanya Yayasan Durian Nusantara. Yang kedua Yayasan Alpukat Nusantara. Oh ada ya, setiap ini ada tulisannya di belakang. Durian Nusantara. Yang saya pakai di kaosnya. Dan setiap kali kita pergi ke berbagai daerah, pasti kalau ada yang baca di belakang saya, terus mereka tanya sendiri, ada ya Yayasan Durian Nusantara, kerjanya ngapain ya? Terus kalau itu saya dengan teman-teman dengan ketawa jawabnya, kerjanya ngapain? Kerjanya nyobain durian dari berbagai tempat. Ya betul. Sanggau udah Pak Reza sering ke Sanggau. Ya jadi tim kami ini memang pergi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuannya satu, ingin mengembangkan durian yang ada di setiap wilayah untuk bisa menjadi durian unggul di wilayahnya, terutama Bu. Ya, jadi kenapa Indonesia begitu luas kan, begitu luas areanya negara ini dengan kondisi iklim yang berbagai macam. Jadi kalau dibilang Indonesia sebenarnya bisa panen durian dari Januari sampai Desember. Hanya panennya dari tempat yang berbeda. Ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara sampai Papua. Tapi sepanjang tahun ada. Sebenarnya kalau Thailand keren sih, duriannya kebunnya luas banget. Tapi mereka cuma punya waktu panen kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Sementara Indonesia bisa ada durian dari Januari sampai Desember. Jadi negara ini luar biasa potensinya. Dan durian ini juga potensinya luar biasa karena permintaan untuk dari negara-negara terutama Cina, kirim ke Cina cuma dari Thailand dan Malaysia. Sementara di Indonesia habis untuk lokal. Ya. Masyarakatnya juga suka banget sama durian. Di Indonesia 80% orang kalau ditanya suka durian pasti suka. Suka apa suka banget? Suka banget. Ya, jadi ada kelasnya nih yang suka durian. Suka banget. Ada lagi maniak durian. Yang maniak ini ada durian bagus di mana-mana dikejar pergi kemana-mana gitu ya. Ada teman-teman kita yang satu grup namanya maniak durian. Itu ada durian dimanapun didatengin, termasuk ke Sanggau ya. Oke, kalau Sanggau kapan setelah panennya? Bulan apa biasanya? Sudah lewat ya? Januari lagi, bentar lagi tim kita mungkin ke sana. Pak Reza mau ke sana nih awal tahun nanti ke Sanggau, ke Kalbar. Ya, jadi kita biasanya lakukan untuk di setiap wilayah kan punya durian bagus ya. Apalagi Kalimantan itu surganya durian bagus. Ya karena memang aslinya durian tuh ada di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu tempat originalnya di tanaman durian. Maka di sana banyak sekali durian enak karena cocok tempatnya dengan tanaman durian. Nah, tugas Yayasan Durian Nusantara adalah mencari satu atau beberapa durian di satu tempat yang paling bagus. Gimana caranya?
dengan beribu-ribu jenis sekarang yang ada. Caranya adalah dengan kita buatkan kontes durian. Jadi kita nggak usah masuk ke hutan-hutan karena di sana duriannya ada di hutan semua, betul? Ya kan? Jadi kita buatkan kontes sehingga duriannya yang datang ke sini. Kemudian dinilai yang terbaik itu nanti bisa dikembangkan untuk jadi durian unggul di wilayah ini. Ya, jadi sudah rutin dilakukan sekarang di Kalimantan di beberapa tempat termasuk di Punggur kemarin kami di sana itu melakukan kontes durian. Oke, jadi ini tim pejuang untuk hutan supaya tidak punah ya. Tapi tentunya tidak hanya supaya hutannya lestari dong ya, tapi bisa memberikan penghasilan juga, gitu ya. Itu yang juga kita suarakan dari yayasan supaya ditanamlah durian-durian di hutan. Kenapa? Karena kalau kita nanamnya reboisasi pakai tanaman kayu lagi, nanti udah gede terbang lagi, mulai nol lagi, gitu ya. Sementara kalau kita tanam tanaman buah, durian misalnya, itu masyarakat bisa ambil hasilnya tanpa harus terbang semuanya, gitu. Jadi ada dampak ekonomi dan sosial yang bisa dimanfaatkan kalau kita nanam tanaman buah-buah. Nggak hanya durian, tapi ada juga jenis-jenis buah yang lain. Baik, kita hari ini mau bukan belajar, sharing bagaimana cara memperbanyak durian. Ada yang sudah pernah perbanyak tanaman yang hanya durian? Belum ya? Menanam biji pernah? Sering ya? Gak nanam malah lempar doang gitu. Ya lempar aja tumbuh kok gitu, ngapain ditanam? Karena tanah hutan subur. Kenapa tanah hutan subur? Karena ada komposnya, ada humusnya ya, organik. Jadi itulah kebesaran Tuhan ya, kasih pupuk sendiri dari pohonnya sendiri, gitu ya. Jadi hari ini kita mau sharing bagaimana cara memperbanyak. Tujuannya sih sebenarnya supaya mempercepat supaya bisa segera nanam, nggak nunggu drop dari akar dulu bibitnya, tapi bisa jadi sendiri. Apalagi kalau nanti nemu satu varietas yang ini bagus banget nih ya. Terakhir tim kami di Kalimantan nemu satu durian bagus sekali, itu perjalanannya dari kota Pontianak mungkin sekitar 4 atau 5 jam, ya daerah sana kalau kelihatannya Sangkau. Terus masuk lagi ke hutan 2 jam pakai ojek ya, pakai motor gitu. Jadi ada di tengah-tengah hutan durian yang bagus, sehingga sulit untuk dijual keluar karena gimana bawanya. Padahal potensi itu bagus sekali untuk dikembangkan. Kalau lah durian Thailand, durian Malaysia kalah. Tapi gimana caranya? Maka kita selamatkan dengan cara kita perbanyak, kemudian ditanam lagi di tempat-tempat yang mudah distribusinya. Nah itu tugasnya tim ini. Nyari jenis-jenis yang kualitasnya bagus, satu pohon aja, terus nanti diperbanyak bibitnya, terus ditanam. Mungkin tanamnya ada ke pinggir jalan supaya nanti distribusinya apa tanamnya. Oke. Baik, kita mulai dari tujuannya ini kan untuk pelestarian ya Ibu Bapak ya, untuk pelestarian hutan supaya tidak semakin habis. Kalau di Sangkau banyak kebakaran nggak hutannya? Aman ya? Ada tapi nggak besar. Oh luar biasa. Terima kasih kalau memang bisa diselamatkan sampai seperti itu. Baik. Jadi ini contoh. Kalau ini hutannya bukan hutan yang Kalimantan kali ya. Ini agak-agak terang asli ya. Kalau di sana lebih gelap, kelihatan lagi kalau di dalam hutannya. Jadi ini contoh kebun hutan rakyat. Kalau tadi hutan rakyat namanya apa?
Sementara saat ini diisi apa tanamannya? Kalau tempat saya banyak kosong. Oh iya. Alasannya bukan tapi kosong Bu. Oh gitu. Jadi Makanya ini bisa segera ya, bisa segera kita manfaatkan ya. Jadi kalau kebun rakyat saat ini masih seperti ini. Jadi isinya apa kalau hutan itu biasanya kan campur aduk, nah jelas ya, tanamannya beragam, kemudian jenisnya beragam, cara tanam beragam, ada yang pendek dekat, ada yang jauh gitu kan ya. Ya, ada yang nempel bahkan gitu ya, karena dia tumbuh sembarang, tidak diatur ya, seperti ini. Nah, nih, kalau bentuk hutan rakyat yang ada sekarang adalah seperti ini, tidak beraturan tanamannya, tidak ada jarak tanam, kemudian areanya heterogen, artinya tanamannya macam-macam isinya, gitu ya. Ada yang kayu, ada yang perdu, ada yang buah, ya, ada yang tanaman apa namanya semak, ada yang rumputnya aja mungkin juga ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya, ada yang merambat, gitu kan, macam-macam. Nah, tanaman buah juga tumbuh kan di hutan kan, buahnya macam-macam. Kalau saya ke Kalimantan pergi ke pasar ya ampun, itu buahnya macam-macam, saya nggak kenal semua, ya kan? Itu luar biasa dan masih ada sampai dengan saat ini ya di sana ya, dan nggak dipelihara padahal, gitu. Jadi tanamannya tumbuh secara alami. Dia memperbanyak dirinya sendiri dengan cara buahnya jatuh, bijinya tumbuh sendiri. Ya kan, dari pohon nanti buahnya dimakan burung, pergi kemana bijinya jatuh tumbuh lagi, gitu, seperti itu. Kalau yang ada saat ini. Nah ini contoh kebun buah model. Apa bedanya? Lebih rapi. Rapi. Jenis. Terus satu jenis, ya. Terus nggak perlu tinggi-tinggi ya. Nah seperti ini. Jadi ini adalah contoh kebun modern. Jadi dia nggak usah tinggi, biar panennya gampang. Satu jenis ya, ini durian semua gitu ya. Kemudian ini jambu semua, ini belimbing semua. Dia dipertahankan ketinggiannya supaya dia tidak sulit panennya dan pemeliharaannya pun mudah. Jarak tanam tertentu sama semua ya. Berbeda tentu dengan setiap jenis. Ada yang jenisnya harus 10 meter, ada yang harus 12 meter jaraknya. Kayak durian tuh harus jauh. Kenapa? Karena dia akan tinggi nanti, akan besar. Sementara kalau kayak lengkeng ini, jambu mungkin cuma 6 meter. Jadi jaraknya tidak jauh. Ini contoh kebun modern. Jadi sekarang kita mau bicara pengelolaan atau pemanfaatan hutan ya. Jadi nanti mungkin boleh tanya jawab apakah bisa sih ditanam campur, nggak harus satu gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah ini bentuk kebun modern, dia tertata rapi, tanaman beraturan, jarak tanamnya jelas, ya kan? Tanamannya homogen atau satu jenis. Bisa dengan tumpang sari. Tumpang sari ini artinya satu areal bisa lebih dari satu. Ya, tapi jenisnya juga kita atur, nggak berantakan, gitu ya. Kemudian dia merupakan kebun produksi. Kalau hutan modern biasanya untuk diambil produksi buahnya, ya. Jadi untuk komersial, untuk dijual. Bisa juga yang untuk hobi juga bisa. Jadi kalau dibuat kebun komersial tentunya pengelolaannya harus intensif, harus rajin. Walaupun nggak pakai pupuk kimia kata ibu tadi, tapi tetap dipupuk dong, supaya organik. Gimana caranya? Kita ngobrol, atau besok kita bisa masuk punya waktu untuk ngobrol. Bagaimana bikin pupuk organik? Karena kalau di dalam hutan itu namanya harta karun pupuk luar biasa banyak. Ya, jadi di dalam hutan kenapa dia subur tanamannya? Karena di bawahnya itu banyak pupuk yang tersembunyi, yang dari bahan organik. Gitu ya, bahan organik itu yang dari tanaman-tanaman jatuh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kebun alpukat sama jambu. Jadi dia satu area ada 2 macam
yang bisa dikembangkan. Jadi kalau alpukatnya misalnya 6 meter atau 7 meter, di tengah-tengahnya ditanam jambu. Ini jambu bisa 3 meter aja jaraknya, ya. Tapi tetap semua dipertahankan tingginya supaya nggak terlalu tinggi. Jadi cuma nggak sampai 2 meter tingginya sudah bagus. Nah, ini tanaman yang diperlukan untuk di hutan ini. Yang fungsinya apa aja selain diambil buahnya sih, gitu ya. Tanaman buah yang cocok untuk ditanam untuk reboisasi, contohnya nih, bisa menyerap gas racun atau yang mencemari. Asap juga ya, termasuk di sini. Ini kan yang dihasilkan oleh asap nih yang ini gas-gas ini. Terus bisa menghasilkan gas oksigen, itu yang bisa kita hirup, bisa untuk manusia. Jadi ini yang dijual nih kalau di luar negeri, karbon. Ini dijual kalau satu area tertentu kita klaim bahwa oh area ini bisa menghasilkan oksigen sekian banyak setiap hari atau setiap bulannya, itu bisa disampaikan ke luar negeri, ke PBB, ke dunia. Bisa dapat dana tuh untuk pelestariannya. Maka ini kita Indonesia terutama itu banyak sekali ya hutan-hutan yang bisa kita tukar dengan itu tadi karbon ya. Jadi kemudian ini meredam kebisikan. Kalau di Kalimantan nggak bising kali ya karena jauh banget dari kotanya gitu. Tapi mungkin bising dari pabrik atau tambang atau apa, saya nggak tahu di sana banyak yang berkembang di sana. Kemudian ini binatang-binatang jadi hidup lagi. Kalau ada hutan dan ada tanaman yang bagus, terutama tanaman buah, binatang pasti datang. Burung terutama pasti datang karena dia makanin buah-buahnya. Ya, jadi akhirnya hewan-hewan juga berkembang biak lagi kalau tanam-tanaman buah-buahan. Oke, jadi ini tujuan utama sih sebenarnya. Selain dari diambil hasilnya untuk kita juga. Buahnya selain untuk binatang, untuk manusia juga dong. Ya, yang melestarikan. Oke. Nah, ini contoh tanaman yang bisa dikembangkan di hutan. Contoh, kalau di Kalimantan ada nggak? Saya makan nggak jengkol? Makan ya? Mahal banget ya. Pak, ini harganya, waduh, kalau di sini bisa sama daging harganya ya Bu. Kalau pas lagi mahal, 60 sampai 80.000 per kilonya. Kalau di Jawa, kalau pas lagi aman. Iya, kalau udah tinggal siap masak. Artinya bisa dikembangkan. Kalau nanti ada tim pemasarannya yang baik, mungkin ini bisa dikembangkan. Ya, bahkan di sana jengkol petenya tuh gede-gede banget Bu. Saya kalau ngeliat, petenya gede-gede banget gitu ya. Ya pete, ini juga potensi. Sebenarnya untuk skala ekspor masih ada permintaan, cuma nggak ada yang menang. Kalau sini petenya banyak penghuninya Bu. Nah, banyak ulatnya ya. Iya. Nah itu nanti dengan organik. Karena kalau di Jawa, kenapa hama itu sangat banyak? Karena tadi sudah dikelilingi dengan masyarakat kan, sudah asap kendaraan banyak banget, gitu kan? Sehingga si hewan-hewan yang makan hamanya, predator yang makan hamanya itu mati. Jadi akhirnya hamanya banyak dari setiap pohon. Terus disemprot lagi pakai kimia, malah jadi rusak. Lingkungan hidupnya sekitar lingkaran makanannya rusak banget. Jadi hama bukan makin habis makin rusak perangannya. Gitu. Nah terus apa lagi? Sukun dong. Di sana ada juga kan? Jaga supaya tanah nggak longsor itu bagus banget. Nangka juga keluar dari nangka. Terus manggis, mangga, rambutan, lengkeng, sawo, durian, nangka itu luar biasa ya. Tanaman-tanaman yang bisa melestarikan lingkungan
tapi juga bisa diambil hasilnya untuk promosi. Kita lanjut. Nah, ini nggak usah dibaca atasnya, perbanyakan generasi nggak usah diingat kalau. Yang maksudnya adalah yang biasa kita lakukan adalah nanam biji. Ya, udah bisa kalau nanam biji, atau belum bisa? Bisa banget. Nanam biji belum bisa juga nih. Gak apa-apa, tapi belajar. Nanti kalau besok mungkin di lapangan diajarin, bisa ya Bu sebentar. Nanya dia. Cara nanam biji begini loh. Jangan-jangan nanam biji kebalik, yang harus dibalik di atas gitu. Jadi ya nggak tumbuh-tumbuh sementara gitu kan. Harusnya dia akarnya di bawah, nanamnya terbalik gitu kan. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi cara nanam biji juga perlu eksperimen, perlu pengalaman gitu ya. Oke, jadi ini perbanyakan dari biji. Biasanya yang dilakukan seperti itu. Kalau kita tanam biji, ini contoh yang ada di gambar nih. Contohnya biji durian seperti ini ya modelnya ya. Dia tumbuh dulu akarnya, baru ini keangkat nih bijinya, kemudian dia tumbuh lagi. Tapi ada juga biji yang tumbuh tunasnya ke atas sama tumbuh akarnya dari bawah. Ada dua macam. Kalau yang ini dia tumbuhnya dari satu biji. Nah, kalau dari perkembangan dari biji ini, dia punya akar. Ada dua macam. Akar yang ke bawah, namanya akar tunggang. Itu yang besar mancep terus ke bawah supaya pohonnya kuat, tegak berdiri. Nah, yang akar yang samping-samping ini yang cari makan, ya, namanya akar serabutnya. Jadi dia ada rambut-rambut akarnya, itulah yang cari makan. Yang cari makan bukan yang gede ini. Gitu, ya. Jadi ada dua macam akar. Nanti dia tumbuhnya kalau yang ini, tumbuhnya ke samping bisa sampai mana gitu. Ya bisa sampai berapa meter dari pohon. Samping. Gitu. Karena dia cari makanan kan, jadi terus cari makanan. Oke. Nah, ini kalau kita tanam dari biji, ada semua ini lengkap, mulai dari akar sampai ke tunas daun. Ini tumbuh jadi satu pohon yang baru. Terus kita lanjut ya. Ini kelebihannya kalau kita nanam dari biji. Kelebihannya ya, satu, pembibitannya dilakukan mudah. Mudah kan? Nanam dari biji tanam aja, siramnya tumbuh, gitu ya. Jadi dia lebih efisien, cepat. Sistem perakarannya kuat karena tadi ada akarnya yang tunggang ya, tegak ke bawah, dia membuat pohon jadi kuat. Terus dapat menghasilkan varietas baru. Nanti saya kasih tahu kenapa bisa menghasilkan varietas baru. 4, punya umur produktif lebih lama dibanding dengan perbanyakan tanaman secara vegetasi. Jadi tanaman itu misalnya duren bisa ratusan tahun kalau tanam dari biji. 100 tahun pun dia masih berbuah, maksudnya gitu, masih sampai umurnya tua masih tetap menghasilkan buah. Itu namanya produktif. Kalau manusia berapa tahun bisa masih beranak? Masih melahirkan anak. Ya, bisa 5 tahun, bisa 50 tahun, 60 tahun enggak ya? Nah, kalau durian bisa ratusan tahun masih berbuah terus. Maka itu disebut umur produktif lebih lama. Nah, kenapa bisa menghasilkan varietas baru? Tahu nggak varietas? Ya, ini kalau misalnya ada durian montong, durian etruk, itu namanya varietas ya. Lain-lain namanya. Kenapa kalau nanam dari biji bisa dapat varietas baru? Hasil kawin silang. Nah, ini tadi saya yang jawab. Tadi. Tepuk tangan dong. Iya. Contoh nih, ini contoh ya. Contoh supaya gampang dimengerti. Kalau manusia harus menikah dengan laki-laki sama perempuan. Setelah menikah baru bisa menghasilkan anak, gitu kan?
Kalau tanaman juga harus ketemu jantan sama betina. Ada di mana jantan betinanya kalau di tanaman? Bunga. Ya. Tepuk tangan. Bunga. Jadi di pohon tuh ada betina, ada jantannya, ada di dalam bunga. Di dalam bunga tuh ada putiknya tuh betinanya ya. Terus ada serbuk sarinya, itu jantannya. Kalau dia ketemu jantan betinanya, itu namanya kawin. Akhirnya jadi satu tanaman, satu individu baru, bentuknya buah. Di dalam buah ada biji. Biji itulah yang sama dengan anaknya kita. Nah, kalau manusia anak, kalau di tanaman biji. Nah, itu hasil perkawinannya, itu bijinya itu. Kalau buah itu hanya pelindung untuk supaya biji bisa berkembang. Jadi daging buah segala macam itu supaya bijinya bisa berkembang. Itu sama dengan di rahim ibu. Oke, jadi hasil perkawinan kalau gitu satu pohon buahnya banyak, bijinya banyak, sama nggak? Beda kan? Kita ada anak satu, anak kedua, anak ketiga, lain-lain, anak kembar aja lain, ya. Jadi setiap pohon, kalau dari biji, misalnya ada 100 biji, ada 100 individu baru. Maka itu yang disebut varietas baru. Satu biji, satu varietas baru. Satu biji, satu varietas baru. Berapa juta biji di hutan? Ya, jadi satu hutan itu ada setiap pohon itu varietasnya lain-lain. Setiap satu pohon punya sifat karakter berbeda. Maka tadi saya sampaikan pesan, lihatin salah satu mana yang paling bagus. Itu yang kita pilih untuk dikembangkan. Ya, gak usah. Nanti kalau ngembangin tanaman di hutan, durian, gak usah minta dari NHK bibitnya. Bibit yang bagus apa sih? Dari Malaysia, Musangking, duri hitam, atau lontong, atau apa? Nggak usah. Kembangkan yang dari daerah Hanggau aja. Karena di sana jauh lebih bagus daripada yang lain. Kenal itu. Ya, setuju nggak? Setuju.